start technician only, but I'd like to be informed about everything happened during the practice in all the pit lane. Gelaran WSBK Mandalika 2022 yang telah usai digelar meninggalkan cerita menarik. Berbeda dari tahun lalu, gelaran WSBK tahun ini berlangsung dengan suhu panas yang ekstrim. Bahkan hal itu sampai mendapat sorotan dari Direktur Penyuplai Ban Pirelli. Lantas apa ya katanya? Selama 3 hari gelaran WSBK, kondisi di sirkuit Mandalika selalu kering dengan cuaca panas terik. Bahkan suhu lintasan saat itu tembus lebih dari 60 derajat Celcius dan suhu udara lebih dari 36 derajat Celcius. Sangat panas bukan? Panasnya suhu sirkuit Mandalika ini sempat diungkapkan oleh Giorgio Barbier, Racing Director Motorcycle Pirelli. Panasnya suhu di sana mempengaruhi suhu ban motor para pembalap. Bahkan suhu ban mereka mencapai lebih dari 110 derajat Celcius. Angka yang sungguh fantastis, lebih tinggi dari suhu air saat mendidih. Menurut Giorgio, suhu lintasan di suhu udara sirkuit Mandalika memang terbilang fantastis. Sangat berbeda dengan kebanyakan sirkuit di Eropa. Seperti di Belanda di bulan April, suhu lintasan bisa hanya 4 derajat Celcius, kata Barbier. Giorgio Barbier juga mengatakan, suhu tinggi ditambah daya cengkram trek yang kuat membuat pembalap harus menggunakan ban dengan standar khusus. Dia bersyukur, meski cuaca ekstrim, namun para pembalap nyaris tak mengalami masalah di bagian ban. Race 2 merupakan titik terpanas di sirkuit Mandalika. Suhu aspal lintasan yang bertempat di tepi pantai tersebut sempat hanya 54 derajat Celcius saat Super Pole dan 66 derajat Celcius saat Race World SSP. Saya mengkonfirmasi, di tengah cuaca ekstrim tersebut, penerapan standar ban khusus tak hanya ditunjukkan untuk juara dunia saja, melainkan untuk semua pembalap, kata Barbier. Sementara itu kalender WSBK tahun depan sudah dirilis. Pembalap dijadwalkan mentas lebih awal di sirkuit Mandalika, tepatnya pada 3 hingga 5 Maret 2023. Ada kekhawatiran tersendiri bagi pembalap, terutama soal suhu sirkuit Mandalika ketika musim kemarau datang. Sudah 2 musim gelaran WSBK Mandalika selalu digelar pada November yang biasanya bertepatan dengan musim hujan. Namun tahun depan, WSBK Mandalika digelar pada Maret 2023. Digelar di bulan November saja banyak yang kepanasan, apalagi di bulan Maret ya. Tidak bisa dibayangkan. Rider MotoGP pernah balapan di sirkuit Mandalika pada Maret 2022 yang lalu. Andrea Dovizioso dan Alex Espargaro pernah curhat mengenai panasnya sirkuit Mandalika melebihi sirkuit Sepang Malaysia. Bahkan kala itu Aspartim mengabarkan sirkuit Mandalika mencapai suhu 54,6 derajat Celcius. Tergantung cuacanya, apakah lebih panas? Tanya Toprak saat dimintai pendapat soal kalender baru WSBK 2023. Tolong percaya padaku, setelah 20 lap balapan di sini, mungkin akan bertemu di rumah sakit. Sangat panas di sini, canda Toprak. Wah, bagaimana ya pemasok ban dan pembalap WSBK menjalani balapan musim kemarau Maret 2023 tahun depan? Bagaimana menurut kalian?
Sirkuit Mandalika terus mematangkan persiapan jelang WSBK yang hanya tinggal menghitung hari. Persiapan trek, logistik, hingga fasilitas penunjang terus dilakukan oleh ITDC dan MGPA selaku promotor sirkuit Mandalika. Dengan mepetnya waktu, pekerjaan di sirkuit Mandalika hanya menyisakan penataan tampilan dan pembersihan lintasan saja. Salah satu penataan tampilan yang tak kalah penting untuk dilakukan sebelum gelaran WSBK adalah pengecatan lintasan sirkuit Mandalika yang meliputi track lane, garis curb, serta track limit. Lantas sampai di mana ya progres pengecatan lintasan sirkuit Mandalika hingga saat ini? Kali ini diketahui garis curb sirkuit Mandalika telah rampung dicat. Sebagai informasi, pengecatan ini merupakan bagian dari track improvement. Sebelum dicat ulang, beberapa garis curb sirkuit Mandalika diubah menjadi curb Misano yang memiliki ukuran berbeda dari curb standar. Salah satu garis curb yang diubah ke model Misano adalah curb yang berada di tikungan 5 menuju tikungan ke-6. Usai dirubah ke model Misano dan dibersihkan, garis curb dicat oleh ahli road grip asal Inggris. Pengecatan ini pun diketahui gercep dilakukan, sehingga tidak memakan waktu yang lama. Selain garis curb, track limit juga diketahui akan segera dicat. Pengecatan track limit ini perlu dilakukan karena terdapat bekas ban para pembalap yang terlihat sangat mengganggu. Selain itu, pekerjaan di sirkuit Mandalika meliputi pemangkasan rumput hingga pembersihan trek area. Perlu diketahui, pembersihan trek diketahui menggunakan cairan khusus atau deterjen untuk mengepel aspal lapisan terakhir sirkuit Mandalika dan juga dengan teknik khusus sesuai standar internasional. Pembersihan dengan teknik ini terbukti sangat cepat. Dalam waktu yang singkat, permukaan aspal yang sebelumnya berwarna coklat langsung berubah warna menjadi hitam pekat dan nampak mewah. Selain persiapan di area lintasan sirkuit, ITDC diketahui juga terus melengkapi fasilitas di sirkuit Mandalika. Salah satu fasilitas yang sangat penting adalah area parkir. Saat ini kami tengah merampungkan penyediaan fasilitas parkir kawasan berikut jalan penghubung dari roundabout Sunggung menuju area parkir selatan di kawasan The Mandalika, ujar General Manager The Mandalika Bram Subiandoro. Penataan fasilitas parkir di area sirkuit dan kawasan The Mandalika yang dilakukan meliputi pekerjaan pengerasan area kantong parkir, pemasangan penerangan jalan atau PJU dengan solar cell dan sinage penunjuk arah lot parkir. Tidak hanya itu, guna memastikan penyelenggaraan event berjalan lancar, baik di sisi crowd control dan manajemen lalu lintas, ITDC dan MGPA telah melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Polda NTB serta Dinas Perhubungan Provinsi NTB. Tentunya semua berharap gelaran WSBK Mandalika November mendatang dapat berjalan lancar dan berbeda dari tahun lalu. Lantas bagaimana menurut kalian dengan perkembangan sirkuit Mandalika hingga saat ini? Komen di bawah ya.